Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rahmat, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan aspek hukum kesehatan reproduksi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ulfa Silvana. Nama saya Syahda Lutfia. Nama saya Masyaira Putri Adyar. Untuk mempersingkat waktu, ini adalah yang pertama definisi aspek kesehatan, aspek hukum kesehatan reproduksi, lalu tujuannya, regulasi hukum yang mengatur kesehatan reproduksi. Selanjutnya yang pertama ada definisi aspek hukum kesehatan. Yang pertama aspek hukum kesehatan reproduksi adalah bagian dari hukum yang mengatur kewajiban serta perlindungan hukum terkait dengan kesehatan reproduksi yang meliputi hak individu untuk mengakses layanan kesehatan reproduksi yang aman dan berkualitas. Ini termasuk hak atas informasi kesehatan, hak atas untuk membuat keputusan terkait tubuh dan kesehatan reproduksi, serta perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang berhubungan dengan masalah kesehatan reproduksi. Selanjutnya ada tujuan hukum kesehatan reproduksi. Tujuan hukum kesehatan reproduksi adalah untuk menciptakan landasan hukum yang melindungi dan memajukan hak-hak individu terkait kesehatan reproduksi, serta memastikan akses terhadap informasi dan pelayanan yang berkualitas. Selanjutnya adapun beberapa aspek hukum kesehatan reproduksi. Yang pertama itu menjamin hak asasi manusia, yang kedua melindungi kesehatan dan kesejahteraan, yang ketiga mencegah praktik berbahaya, yang keempat mengatur pelayanan kesehatan reproduksi, yang kelima memberikan kepastian hukum, keenam mendorong kesetaraan gender, yang ketujuh melindungi kelompok rentan. Regulasi hukum yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pasal 28H ayat 1 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal ini menjadi landasan konstitusional bagi hak atas kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tentang kesehatan, Undang-Undang Kesehatan, merupakan wadah hukum utama yang mengatur kesehatan secara umum, termasuk kesehatan reproduksi. Pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa upaya kesehatan meliputi kesehatan reproduksi. Pasal 71 memberikan definisi tentang kesehatan reproduksi, yaitu keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan, yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Pasal 72 mengatur tentang upaya kesehatan reproduksi yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, dan penanganan masalah infertilitas. Pasal 73 mengatur tentang hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi dari paksaan dan atau kekerasan. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-undang ini menekankan pentingnya pembangunan keluarga yang berkualitas melalui pengaturan kelahiran, peningkatan kesehatan reproduksi, dan peningkatan kualitas keluarga. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
Yang pertama, peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Kesehatan yang mengatur lebih jelas tentang pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk hak dan kewajiban individu dan penyedia pelayanan kesehatan. Peraturan ini juga memberikan perhatian khusus pada kesehatan reproduksi remaja dengan mengatur tentang KIE, konseling, dan pelayanan klinis medis. Ada beberapa poin penting dalam peraturan pemerintahan ini meliputi yang pertama pelayanan kesehatan ibu, kesehatan reproduksi remaja, keluarga berencana atau KB, pencegahan dan penanganan infeksi menular seksual, pengaturan tentang aborsi dalam kondisi tertentu, terus ada reproduksi dengan bantuan misalnya bayi tabung, dan yang terakhir penegasan hak perempuan atas pelayanan kesehatan reproduksi untuk melindungi organ. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan landasan hukum di Indonesia yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya ada beberapa poin penting dalam undang-undang ini meliputi definisi anak. Seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lalu yang kedua, asas-asas perlindungan anak. Itu ada non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Lalu ada penghargaan terhadap pendapat anak. Undang-Undang nomor 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PKDRT. Itu melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan seksual yang berdampak pada kesehatan reproduksi. UU ini mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat merusak kesehatan reproduksi korban. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 61 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan perundangan ini memberikan penjabaran lebih detail dan teknis mengenai penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi di Indonesia. PP ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi setiap individu khususnya perempuan. Lalu yang terakhir itu kesimpulan, aspek hukum kesehatan reproduksi di Indonesia cukup komprehensif dan mencakup berbagai aspek penting. Peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak reproduksi setiap individu, sehingga dapat mewujudkan kesehatan reproduksi yang optimal bagi seluruh masyarakat. Penting bagi masyarakat untuk memahami hak-hak terkait kesehatan reproduksi dan bagi pemerintah untuk memastikan implementasi peraturan perundang-undangan ini secara efektif. Sekian kelompok 8 memaparkan presentasi. Kelompok 8 membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, dipersilakan pada teman-teman yang lain ya tentang aspek hukum di bidang dalam hal terkait dengan kesehatan reproduksi. Ya. Kelompok. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, izin bertanya ya. Tadi kan ada slide yang membahas tentang peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Izin bertanya, bagaimana peraturan ini memberikan perhatian khusus pada kesehatan reproduksi remaja? Itu aja. Apakah cukup jelas pertanyaannya?
Boleh diulang, Tri, pertanyaannya? Oke, langsung ke pertanyaannya aja ya. Bagaimana peraturan ini memberikan perhatian khusus pada kesehatan reproduksi pada remaja? Diulang ya, Tri, pertanyaannya. Bagaimana peraturan ini memberikan perhatian khusus kesehatan reproduksi pada remaja? Betul? Iya, betul. Ya, terima kasih. Terima kasih. Apa ada yang mau bertanya lagi? Ya, mungkin bisa langsung dijawab kalau udah tahu jawabannya. Karena kan udah memahami, mengetahui ini tentang kesehatan reproduksinya. Yuk, silakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Tri. Peraturan Pemerintah 61 tahun 2014, gimana sih peraturan ini memberikan perhatian khusus kesehatan reproduksi pada remaja? Peraturan Pemerintahan Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi memang memberikan perhatian khusus pada kesehatan reproduksi remaja. Peraturan ini mengakui bahwa remaja memiliki kebutuhan dan tantangan unik terkait kesehatan reproduksi mereka. Terus poin pentingnya itu perhatian khusus kesehatan reproduksi ini pada remaja itu yang pertama ada pelayanan kesehatan reproduksi remaja, seperti mengatur tentang pelayanan kesehatan reproduksi remajanya kayak memberikan komunikasi, informasi, edukasi, konseling, dan pelayanan klinis medis. Terus juga ada eh, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi peraturan ini menekankan pentingnya pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja melalui berbagai cara. Kayak yang tadi dijelasin kayak konseling, pelayanan klinis medis, dan penggunaan kontrasepsi yang efektif dan aman. Terus juga ada penanganan kehamilan pada remaja. Jadi bagi remaja yang mengalami kehamilan, peraturan ini tuh mengatur tentang hak mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, kayak konseling, persalinan yang aman, dan dukungan sosial. Terus yang terakhir itu mencegah perkawinan anak. Jadi peraturan ini juga menyoroti pentingnya mencegah perkawinan anak. Karena perkawinan anak itu dampaknya negatif pada kesehatan fisik dan mental remaja, terutama kesehatan reproduksi mereka. Apakah bisa dimengerti, Tri? Baik, sudah terjawab. Terima kasih, kelompok. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi?
Izin bertanya kelompok. Boleh, silakan. Bagaimana sih prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi ini diterapkan dalam konteks kesehatan reproduksi? Terima kasih. Apakah boleh Bagaimana prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, kesetaraan, serta non-diskriminasi itu dapat diterapkan dalam konteks kesehatan reproduksi ini? diulang pertanyaannya, Erna? Bagaimana prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi diterapkan dalam konteks kesehatan reproduksi? Betul? Ya, betul. Terima kasih kelompok. Ya, silakan Bufa, Syahda, Basiro. Yuk, silakan langsung dijawab. Ya, izin menjawab, Pak. Pertanyaan dari Erna. Pertanyaannya yaitu bagaimana prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi diterapkan dalam konteks kesehatan. Yang pertama itu ada keadilan. Dalam konteks kesehatan keadilan itu mencakup keadilan distributif. Ini berarti keadilan ini berarti memastikan bahwa fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, obat-obatan, dan program kesehatan tersedia dan dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil, kelompok miskin, dan kelompok rentan lainnya. Terus yang kedua ada perlakuan yang adil. Setiap individu harus diperlakukan dengan hormat dan tanpa diskriminasi dalam proses mendapatkan layanan kesehatan reproduksi. Terus yang ketiga ada pemenuhan kebutuhan. Layanan kesehatan reproduksi harus dirancang dalam memenuhi kebutuhan spesifik dari setiap individu, termasuk remaja, orang dewasa, pasangan, dan kelompok marginal. Terus kesetaraan dalam kesehatan reproduksi. Yang pertama itu ada otonomi reproduktif. Setiap individu berhak untuk membuat keputusan sendiri
tentang kapan dan berapa banyak anak yang ingin mereka miliki. Terus yang kedua ada konsensus bebas, setiap tindakan medis terkait reproduksi harus dilakukan dengan persetujuan yang bebas dan informatif dari individu yang bersangkutan. Terus yang ketiga ada pilihan yang beragam, individu harus memiliki akses ke berbagai pilihan metode kontrasepsi dan informasi yang akurat tentang masing-masing metode tersebut. Terus yang terakhir ada non-diskriminasi dalam kesehatan reproduksi itu yang pertama, tanpa stigma. Layanan kesehatan reproduksi harus bebas dari stigma dan diskriminasi, terutama bagi kelompok yang rentan seperti remaja, lesbi, gay, biseksual, transgender, dan pekerja seks. Terus ada perlindungan hukum. Hukum harus melindungi hak-hak reproduksi semua individu dan menindak segala bentuk diskriminasi dalam bidang kesehatan reproduksi. Apakah bisa dimengerti, Erna? Bisa. Terima kasih untuk kelompok. Makasih Erna. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ya, baik. Silakan coba berbagi layarnya atau share screen-nya dipindahkan. Baik, dari dari pemaparan yang disampaikan oleh rekan kita tadi, dan juga ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Nah, di sini saya menyimak dan coba saya luruskan ya, tapi tidak untuk koreksi saja. Apa yang disampaikan oleh kelompok tadi itu betul ya, terkait dengan kesehatan reproduksi. Itu dasar hukumnya adalah peraturan pemerintah, undang-undang ya, Undang-Undang Dasar tahun 45. Itu betul ya. Namun dalam perkembangannya, undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut telah mengalami penyempurnaan ya. Tapi tidak apa-apa, yang namanya proses belajar kita harus semua tahu ya, awalnya dari mana, seperti apa. Nah, yang undang-undang ataupun undang-undang nomor 36 tahun 2014 ya, yang disebutkan tadi, dan juga peraturan pemerintah nomor 16 ya kalau nggak salah. Nomor berapa tadi PP-nya? Kelompok penyaji, Sanda. PP nomor berapa? 61. PP 61 tahun 2002. Tahun 2014. 2014 ya. Oke, itu betul dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, ada pembaruan, ada penyempurnaan seperti yang saya sampaikan, bahwa aspek hukum terkait dengan kesehatan itu adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Jadi tentang kesehatan reproduksi itu telah dituangkan ya, disempurnakan dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Ini undang-undang yang terupdate. Nah, undang-undang ini dalam pelaksanaannya, turunannya adalah bentuknya satu peraturan pemerintah ya. Jadi setiap ada undang-undang, untuk melaksanakan undang-undang tersebut butuh yang namanya dasar hukum ataupun payung hukum. Itulah yang dinamakan dengan peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Ya, ini adalah undang-undang dan peraturan pemerintah yang terbaru. Ya, seperti itu. Ini untuk pengetahuan kita bersama-sama. Itu adalah dasar hukumnya. Nah, pengertian dari kesehatan reproduksi ya, kalau secara menurut WHO ya, itu satu keadaan baik itu fisik, mental maupun sosial secara utuh ya, bukan hanya terbebas dari penyakit, kecacatan ya, dan segala aspek yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi ya, serta prosesnya. Itu adalah satu pengertian dari kesehatan reproduksi. Nah, di dalam peraturan pemerintah nomor 28 itu disebutkan tentang pengertian kesehatan reproduksi
ya satu keadaan sehat, baik itu secara fisik, mental, sosial, ya secara utuh yang berkaitan dengan sistem, fungsi maupun proses reproduksi, ya bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kedisabilitasan. Ya, ini pengertian ya, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Yang berikut, ya di minggu yang lalu saya sudah sampaikan fokus di dalam Undang-Undang nomor 17 itu adalah mengubah paradigma ya pola pikir ya dari pengobatan itu menjadi pencegahan ya. Salah satu merupakan ini adalah bentuk upaya kesehatan ya. Nah, upaya kesehatan itu sendiri ya adalah bentuk kegiatan ya dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu ya kontinu atau berkesinambungan ya dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan ya dalam bentuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dan atau paliatif ya baik itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ya itu fokus dari Undang-Undang Nomor 17 adalah upaya kesehatan. Nah, upaya kesehatan kesehatan reproduksi ataupun upaya kesehatan ini dibagi menjadi upaya kesehatan perseorangan ya atau upaya kesehatan primer dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan primer ini memberikan dampak terhadap upaya preventif ya, promotif, kuratif dan rehabilitatif maupun paliatif bagi individu ya terkait dengan kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan remaja, dewasa, lansia dan juga disabilitas ya. Jadi itu ada pembagian-pembagiannya terhadap upaya kesehatan primer. Ya, tadi ada yang bertanya tentang apa namanya kesehatan remaja, kesehatan reproduksi remaja. Nah, ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 ya, dituangkan dalam pelaksananya di PP nomor 28 tahun 2004 ya. Nah, ini di dalam Undang-Undang nomor 17 silakan nanti adik-adik cek ya semuanya pasal 40 sampai 53 itu mengatur tentang upaya-upaya kesehatan perseorangan. Nah, adapun upaya kesehatan masyarakat ya itu yang terdampak pada upaya promotif, preventif maupun kuratif dan rehabilitatif serta paliatif itu terdampak ataupun terhadap masyarakat. Dan yang ketiga, upaya kesehatan itu sendiri terkait dengan pembangunan berwawasan kesehatan. Ya. Itu belum bertukar ya ininya. Slide-nya. Belum Pak, masih loading terus. Iya, kayaknya pengaruh apa namanya jaringan. Oke, mungkin saya coba ulangi lagi. Terus baju gimana? Tadi ada ini dong. Apa itu? Ini kira berdua. Iya, masih loading sepertinya. Nah,
ini seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan upaya kesehatan. Kayaknya harus dibagi-bagi nih. Nah, terkait dengan upaya kesehatan reproduksi, ini belum muncul ya di layar. Oke, kayaknya ini jaringan ya di HP maupun di laptop tidak sinkron. Tapi tidak apa-apa, saya sampaikan secara lisan, nanti slide-nya saya bagikan. Terkait dengan upaya kesehatan reproduksi, silakan teman-teman semua lihat di pasal 54. Nah, pasal 54 itu di dalam PP nomor 28 tahun 2024. Nah, di dalam Nah, di dalam peraturan pemerintah itu di PP nomor 28 tahun 2024 meliputi masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan dan juga pasca persalinan ya. Baik, dan juga pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi dan kesehatan sosial serta kesehatan sistem reproduksi. Sepertinya di layar masih loading terus ya. Nah, kesehatan reproduksi ini sendiri merupakan satu hak setiap orang ya untuk menjalani satu kesehatan reproduksi dan seksual yang sehat, aman serta terbebas dari diskriminasi. Ya, tadi ada kesetaraan ya, keadilan ya. Jadi bebas dari diskriminasi, paksaan ataupun kekerasan ya dengan menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. Yang berikut adalah setiap orang itu berhak untuk mendapatkan informasi, edukasi maupun konseling ya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta menerima pelayanan dan pemulihan kesehatan akibat tindak pidana kekerasan seksual. Itu terkait dengan upaya kesehatan reproduksi. Berikut upaya kesehatan reproduksi itu sendiri dapat dilakukan melalui upaya kesehatan dengan sistem reproduksi sesuai dengan siklus hidup. Nah, sesuai dengan siklus hidup ini adalah kesehatan sistem reproduksi dari bayi, balita, ya, dan juga anak prasekolah. Ya. Samping itu juga sistem kesehatan reproduksi di usia sekolah ataupun di usia remaja. Ya, seperti yang ditanyakan tadi, bagaimana PP ini konsentrasi pada kesehatan remaja. Nah, ini diatur di dalam PP nomor 28 tahun 2024 tentang sistem kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja ya. Serta sistem kesehatan reproduksi dewasa ya, reproduksi pada saat mau memasuki pengantin ya, dan juga kesehatan reproduksi saat lansia. Itu diatur di dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004.
Demikian tambahan dari saya, ya mungkin karena gangguan jaringan jadi tidak tertampilkan dengan baik. Oke, silakan. Ada yang mau berdiskusi tentang kesehatan reproduksi yang kita bicarakan ataupun kita diskusikan pada siang hari ini. Baik, masih ada pertanyaan? Sandy, ada pertanyaan Sandy? Tidak ada, Pak. Oke. Vivi Rahma Aprianti ada pertanyaan? Dimas Wijaya ada pertanyaan, Dimas? Halo, Dimas, ada pertanyaan, Dimas? Muhammad Gali ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Baik. Ya, jadi saya koreksi kembali. Jadi materi ataupun bahasan kita pada siang hari ini tentang kesehatan reproduksi, ya mengacu kepada dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Ya, semua tertuang di situ tentang pelaksanaan kesehatan reproduksi yang ada di Indonesia. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan diambil gambar sebagai absensi pertemuan kita pada siang hari ini. Sudah? Izin. Sudah diambil? Baru Pak, belum. Oke, silakan. 1, 2, 3. Selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih atas absensinya dan perhatiannya pada siang hari ini. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok Ulfa, Sada, dan Mas Sairo atas partisipasinya pada siang hari ini. Terima kasih, Pak. Ya, saya harapkan untuk setiap materi referensinya silakan dibaca, ya dipelajari, ya yang terupdate agar yang kita sampaikan itu bisa dipahami dan memang yang terbaru informasinya. Tidak apa-apa, itu adalah proses pembelajaran ya, semuanya kita belajar bersama-sama. Tidak semua yang saya sampaikan itu mungkin selalu benar ya. Kita harapkan teman-teman kalau ada yang koreksi silakan, tidak apa-apa. Ya, saya lebih senang begitu kalau ada koreksi terhadap materi ataupun informasi-informasi terkait materi yang saya sampaikan. Baik, saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Pak.